Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizani Husnaini dengan NIM 221221069, Prodi BKI 2B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampu Khalifatul Hasanah MPDI. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian hadis, khobar, atsar secara bahasa dan istilah, kemudian pengertian sanad, rawi, dan mukharij. Kemudian ada sejarah hadis prakodifikasi, pengertian hadis, khobar, dan atsar. Pengertian hadis sendiri yaitu secara bahasa al-jadid atau baru, al-khobar berita, pesan keagamaan, dan bisa pembicaraan. Pengertian hadis menurut istilah pada intinya bisa dimaknai sebagai segala perbuatan, sabda, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Yang kemudian pengertian al-sunnah. Sunnah sendiri menurut bahasa yaitu kata sunnah, jamaknya sunanun, berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, peraturan, mode, dan cara tentang tindakan atau sikap hidup. Sedangkan al-sunnah menurut ulama fikih yaitu dapat bisa dijadikan perilaku Rasul yang berdimensi hukum, dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai Rasul. Kemudian pengertian khobar. Khobar secara bahasa an-naba yang berartinya kabar atau berita. Secara istilah itu, khobar ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Menurut bahasa, khobar diartikan berita. Dari segi istilah, khobar ini identik juga dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari sifat. Kemudian terdapat pengertian atsar. Atsar menurut bahasa sendiri yaitu bekas atau sisa sesuatu, yang bisa diartikan nukilan atau yang dinukilkan. Secara istilah, ada ulama yang menyamakan pengertian atsar ini dengan hadis. Misalnya At-Tabari yang memaknai kata atsar untuk apa yang datang dari Nabi. Ada pula ulama yang membedakan keduanya. Misalnya ada ulama kehurasan yang mengkhususkan perkataan sahabat, hadis mauquf atau hadis mauquf sebagai atsar, dan perkataan Nabi atau hadis marfu sebagai khobar atau sebagai kabar. Atsar sendiri yaitu jamak dari utsur yang artinya bekasan atau sisa sesuatu. Atsar juga adalah segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad kepada seorang sahabat atau tabi'in. Nah, kemudian saya menjelaskan mengenai struktur hadis, yaitu ada sanad, ada matan, rawi. Nah, yang pertama yaitu sanad. Sanad sendiri yaitu penutur atau rawi yang dimaksud periwayat hadis. Contohnya yaitu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis Yahya, Syu'bah, Anas. Awal sanad ialah orang yang
mencatat hadis tersebut dalam bukunya. Nah, orang ini disebut mudawim atau mukharij. Sanad ini merupakan seluruh rangkaian penutur itu mulai dari mudawim hingga mencapai Rasulullah. Sanad ini memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Kemudian rawi. Rawi ini orang-orang yang menyampaikan hadis. Sifat rawi itu yang ideal itu tidak banyak salahnya, teliti, tidak fasik. Nah, selanjutnya matan. Matan ini adalah redaksi dari suatu hadis. Terkait dengan matan atau redaksi, maka perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkannya. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang atau tidak. Kemudian terdapat sejarah hadis prakodifikasi. Sejarah hadis prakodifikasi ini terdapat 3, yaitu yang pertama sejarah hadis pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa sahabat, dan yang ketiga pada masa tabi'in. Nah, yang pertama ini sejarah hadis pada masa Rasulullah. Cara Rasulullah menyampaikan hadis ini ada banyak sekali ya. Di antaranya itu pengajaran terhadap berangsur-angsur dalam menyampaikan hadis. Jadi Rasulullah ini dalam menyampaikan hadis ini secara berangsur-angsur, tidak langsung. Nah, kemudian Rasulullah dalam menyampaikan hadis memberikan contoh atau suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyampaikan hadis itu tidak terlalu panjang, karena beliau khawatir kalau para sahabat akan merasa bosan. Yang selanjutnya ini menyampaikan hadis dengan menggunakan pendekatan dan pendidikan, yakni menyampaikan dengan tutur kata yang hingga menyenangkan pendengar, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian penyebaran hadis pada masa Rasulullah ini dilakukan dengan berbagai cara, yang diantaranya yaitu kesanggupan para sahabat dalam mempelajari ilmu, menghafalnya dan menyampaikannya pada kaum muslimin lain. Kemudian kesungguhan Rasulullah dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Kemudian terdapat sejarah hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, menjaga pesan Rasulullah. Rasulullah sangat disegani dan ditaati oleh para sahabat. Mereka sadar bahwa mentaati Rasulullah adalah wujud dalam berbakti kepada Allah. Nah, kemudian kehati-hatian sahabat dalam periwayatan hadis, karena para sahabat ini khawatir jika terdapat kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Jika mereka menerima hadis dari sahabat lainnya, mereka meminta untuk bersumpah dan meminta saksi atas kebenaran hadis tersebut. Kemudian proses penerimaan hadis para sahabat. Para sahabat ini dapat menghafal baik mengenai hadis ajaran Rasulullah, karena mereka juga mempunyai hafalan yang kuat, ingatan yang teguh, serta mempunyai kecerdasan dalam memahami sesuatu.
Kemudian yang terakhir terdapat sejarah hadis pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini Al-Quran ini sudah dikumpulkan jadi satu mushaf, dan para sahabat ahli hadis ini telah menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam sehingga para tabi'in ini dapat mempelajari hadis dari mereka. Pusat perluasan wilayah kekuasaan Islam dan meningkatnya penyebaran para sahabat ke daerah-daerah tersebut ini menjadikan masa ini dikenal sebagai masa penyebaran periwayatan hadis atau yang dikenal intishar ar-riwayah ila al-amsar. Kemudian pada masa tabi'in ini terdapat pemalsuan hadis. Nah, ini berawal dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ingin memegang jabatan khalifah. Nah, umat Islam ini terpecah belah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Setiap kelompok ini mengaku berada pada dalam pihak yang benar dan menuduh pihak lainnya itu salah. Jadi secara umum ini karakteristik perkembangan ilmu hadis mulai zaman Rasulullah sampai zaman setelah tabi'in ini adalah masa Rasulullah. Pada masa ini tidak dinyatakan adanya ilmu hadis, tetapi para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat pada masa sahabat tidak akan meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis ini yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah. Jadi kehati-hatiannya para sahabat ini luar biasa. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.